Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harul Amin Imron dengan NIM 196501130 dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer B. Pada video ini saya ingin melakukan sebuah review terhadap suatu aplikasi mobile, yaitu aplikasi mobile Zalora berdasarkan 17 prinsip UI UX design. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang aplikasi Zalora. Zalora ini merupakan suatu aplikasi jual beli online atau e-commerce seperti pada umumnya, tetapi pada produk yang ditawarkannya itu dikhususkan untuk produk fashion dan kecantikan, seperti halnya aksesoris, sepatu, pakaian, dan produk kecantikan untuk pria maupun wanita. Nah, mungkin langsung saja kita akan masuk ke pembahasan dari 17 prinsip UI UX design. Pertama, dari segi user compatibility. Dari aplikasi Zalora ini, yang kita ketahui itu diperuntukkan untuk orang yang ingin melakukan untuk melakukan pembelian barang-barang secara online. Yang dalam artian ini tidak mungkin diperuntukkan untuk anak-anak tanpa adanya pengawasan orang tua, yang artinya aplikasi ini itu diperuntukkan mungkin dari kalangan remaja sampai kalangan orang tua. Nah, dari tampilannya, dengan didominasi warna hitam dari menu navbar dan navigation bottom-nya, dengan tampilan tengahnya berwarna putih, menurut sudut pandang saya sebagai pengguna dapat dikatakan hal ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi produk-produk yang ada di menu ini itu dapat terlihat dengan jelas disebabkan warna backgroundnya yang berwarna putih, sehingga tidak terdapat campuran atau tabrakan dengan warna dari produknya. Dengan begitu dapat dikatakan dari segi user compatibility-nya aplikasi Zalora ini terpenuhi. Kemudian dari segi product compatibility, yaitu desain produk harus sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan penelusuran yang sudah saya lakukan terhadap aplikasi Zalora ini, produk-produk yang ada pada aplikasi ini sesuai dengan apa dari tujuan pembuatannya, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu aplikasi e-commerce yang dikhususkan untuk produk fashion dan kecantikan. Jadi ketika kita ingin melihat aplikasi elektronik itu tidak akan ditemukan pada aplikasi Zalora ini, atau produk-produk lainnya seperti produk makanan, produk perabotan, ataupun yang sejenisnya. Dengan begitu, dari segi produk compatibility dapat dikatakan aplikasi Zalora ini memenuhi. Lalu pada task compatibility, yaitu fungsi dan tampilannya yaitu sesuai. Menurut saya sebagai pengguna dari aplikasi Zalora ini, fungsi-fungsi yang ada atau tampilan yang ada dari sini itu sesuai dengan fungsi yang diberikan. Saya berikan contoh di sini, tombol love itu digunakan untuk menambahkan produk ke dalam wishlist atau barang yang kita inginkan. Mungkin akan saya contohkan, semisal ini kita ingin menambahkan baju Adidas ini ke dalam wishlist. Kita bisa tekan tombol love di sini, maka secara otomatis jika menu ini berfungsi, maka di dalam wishlist akan ditambahkan produk yang tadi kita inginkan, seperti halnya ini. Dengan begitu, dari sisi task compatibility dapat dikatakan aplikasi Zalora ini memenuhi. Selanjutnya pada workflow compatibility, yaitu desain dan urutan proses harus sesuai. Aplikasi Zalora ini kan aplikasi e-commerce yang mana urutan atau alur prosesnya itu kan pertama ditampilkan produk, kita pilih produk yang kita inginkan. Pertama kita bisa lihat detailnya. Jika kita tertarik untuk melakukan pembelian,
kita bisa menambahkan terlebih dahulu produk tersebut ke dalam keranjang biasanya, tapi di sini disebutkan tas, atau kita bisa membeli langsung barang tersebut. Dan kemudian biasanya ditampilkan stok yang tersedia. Kemudian akan dilanjutkan ke menu pemesanan dengan tahapannya masing-masing. Dengan begitu dapat dikatakan urutan proses dari aplikasi Zalora ini sesuai dengan urutan kerjanya. Lanjut dari konsistensi. Pada aplikasi Zalora ini terdapat contoh penerapan konsistensi. Di sini kita bisa lihat dari segi bentuk, gambar, jenis, font, ukuran font, posisi gambar, tulisan. Di aplikasi Zalora ini konsisten ya, memberikan tampilan yang sama, sehingga pengguna itu diberikan rasa kenyamanan ketika melihat tampilan ini. Terus contoh lagi di menu kategori, di sini gambar-gambar, ukuran, font yang diberikan itu konsisten sesuai. Maka dari itu, dari segi konsistensi pada aplikasi Zalora ini dapat dikatakan terpenuhi. Lalu dari sisi simplicity, yaitu kesederhanaan pada tampilannya. Menurut saya sebagai pengguna, sudut pandang pengguna, terdapat aspek-aspek yang dapat dikatakan simple dan dapat dikatakan juga rumit ya. Misalkan contoh di menu home ini secara umum dapat dikatakan ini sederhana, seperti pada aplikasi e-commerce lainnya dengan kriteria yang kita inginkan, wanita, pria, sport, beauty. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke menu kategori di sini, menurut saya ya, sekilas terlalu banyak kategori yang diberikan dengan subkategori yang ada pada navbarnya ini. Jadi sekilas terlalu terlihat ribet ya, tidak enak dipandang. Itu menurut saya. Mungkin yang lain tidak sependapat dengan saya, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya dari sisi familiarity. Nah, dari sisi familiarity, aplikasi Zalora ini dapat dikatakan memenuhi, sebab seperti aplikasi e-commerce pada umumnya, di paling bawah ini pasti ada ada menu button navigation. Kemudian untuk kolom pencarian itu biasanya terdapat di paling atas, dan terdapat menu wishlist juga biasanya, dan menu tas atau keranjang kategori. Dengan begitu dapat dikatakan aplikasi Zalora ini itu secara umum familiar atau serupa dengan aplikasi e-commerce pada umumnya. Lanjut ke segi kontrol. Di segi kontrol ini yaitu menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan. Sayangnya di aplikasi Zalora ini belum ada penerapan tersebut. Seperti contohnya memberikan saran atau suggestion for better input ketika melakukan kesalahan pada tulisan pencarian. Contohnya nih, ketika kita melakukan sebuah tipe terhadap suatu pencarian, misalkan kita ingin mencari sepatu tapi kita tuliskan salah, itu belum ada fitur give suggestion for better inputnya. Jadi dari segi kontrol ini belum terpenuhi. Lanjut, yaitu what you see is what you get. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Jadi apa yang ditampilkan di sini harus sesuai dengan ketika kita mengklik gambar tersebut. Saya contohkan di sini ada sepatu Adidas.
transmit source, kita pilih. Nah, ini membuktikan what you see is what you get. Nah, apa yang kamu lihat itu sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Dengan kata lain, dari sisi ini aplikasi Zalora terpenuhi. Lanjut ke Invisible Technology. Nah, dari aplikasi Zalora ini sudah ada penerapan dari teknologi invisible ini, yaitu dari menu pencariannya. Di sini selain menggunakan ketik, kita bisa menggunakan kamera ya untuk melakukan pencarian terhadap barang yang kita inginkan. Selanjutnya protection. Di segi protection ini dari menu login itu sudah ada. Semisal kita lupa dengan password yang kita punya, itu sudah terdapat fitur lupa password. Jadi dari segi keamanan ini sudah memadai ya. Lanjut ke flexibility, yaitu fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user. Adapun dari segi flexibility, yaitu tadi selain melakukan pencarian dengan ketik, kita bisa melakukan pencarian menggunakan kamera. Lanjut ke direct manipulation. Nah, sayangnya di aplikasi Zalora ini belum terdapat penerapan dari direct manipulation. Jadi hanya ada fitur untuk klik-klik saja ya, belum ada drag and drop. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.